Kalau gubernur, presiden, lihat, masa beresin kanal Jakarta aja, padahal dia juga rakyat juga. Dari zaman Belanda nggak beres. Apa susahnya ngersi kanal seluruh Jakarta? Tinggal sekali kalah untuk rakyat gitu. Bis kota gelantungan gitu. Ya toh, ini yang menjadi persoalan. Jadi sambung Anda di situ, ngawinkan imam betul, radar juga betul. Jadi gimana itu supaya jadi kesatuan menggerakkan yang notabene kita semua kan rakyat, Kang Sukari. Sekali lagi saya kira pemimpin itu sudah mati dan kita tahu bahwa rakyat tidak pernah mati. Gambar-gambar itu adalah bukti dari kenyataan tentang betapa tidak pernah matinya rakyat, bahwa mereka diserimpung oleh pemimpin. Pemimpin kan umurnya pendek-pendek toh. Mungkin berapa periode kekuasaannya dan seterusnya, dan udah itu mati itu, udah itu pada mati fungsi-fungsinya, bahkan ada yang sudah mati ketika masih memimpin gitu. Nah, itu kan kenyataan kita. Nah sekarang di mana itu diperlukan di masyarakat kita? Saya ingin mengambil gambar itu sekali lagi dan memberi makna ideologis dari sesuatu yang real seperti ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dari kampung saya yang dahsyat itu. Ini kenyataan-kenyataan real, sosiologis, tapi harus kita beri makna ideologis. Tentu tidak sekedar pada penggelembungan kata menjadi sesuatu yang lebih mempesona, tapi memang diperlukan. Orang perlu hatinya dibesarin. Rakyat, siapapun juga, orang perlunya dibesarin. Ini adalah makna dari apa yang diteriakkan oleh Bung Karno berkali-kali dan belum terwujud sampai sekarang. Bung Karno sudah melakukannya. Ini bagian dari nation building dan character building. Ya ini character building itu letaknya adalah pada kenyataan bahwa rakyat itu memiliki rasa tanggung jawab setidaknya untuk dirinya sendiri. Rakyat memiliki satu kesadaran karena dia tidak bisa memimpin, maka dia berusaha menjadi rakyat. Memimpin yang baik bukan porsi saya hanya akan menjadi rakyat yang baik. Pada level ini mereka menunjukkan I am good followers, a good followers only, gitu. Good point. Dar 1 menit, your last statement. Saya kira mungkin ada yang menarik sekali kita dapatkan di sini, terutama pembagian tugas. Pembagian tugas itu, kalau misalnya mau disembuhkan, mau dipulihkan, dijadikan siuman pada pemimpin kita, termasuk presidennya nih, mereka sebenarnya siuman, pingsan, ya, atau mati suri lah, atau apa, atau sakau saya kira ya, kebanyakan gini. Kalau mau kita pulihkan, kita beri dia peluang pembagian tugas ini menjadi avant-garde, kalau menurut saya. Menjadi garda terdepan. Di mana mereka membongkar sampah-sampah atau barrier-barrier yang menghalangi gerak mereka. Jadi berilah ruang kepada mereka. Nah kita membongkar semua reruntuhan peradaban yang muncul dari kanan kiri itu, kekonyolan mental, keburuk-burukan psikologis, dibongkar termasuk membongkar dirinya sendiri, sampai mereka menciptakan ruang, tercipta ruang secara natural, dan mereka bergerak pun secara natural. Tanpa instruksi, tanpa penyuluhan, secara natural. Nah yang berdarah-darahnya adalah kita. Juga para pemimpinnya. Berdarah-darah. Dari situlah dia memiliki jati diri atau memiliki eksistensinya secara historis, ideologis dan apapun di hadapan para publik dan maupun konstituen. Habis. Kita habis. Jadi masih ini poinnya saya Pak. Poinnya yang saya kepengen justru ya itu semua udah. Tapi poin yang terakhir itu yang dari awal itu saya bilang bahwa harus ada orang yang mendobrak itu secara sistemik. Logikanya begini, harus ada yang nyoba Pak. Ini yang endingnya sebenarnya. Misalnya pelayanan kesehatan tadi, yang sederhana-sederhana saja. Kok di Republik ini sudah bangga betul yang namanya rumah sakit, puskesmas yang berhasil itu kalau berbondong-bondong orang datang ke pusat kesehatan itu kalau sakit. Kenapa nggak kita balik? Bisa nggak itu yang namanya pusat kesehatan, orang yang berbondong-bondong orang sehat, yang berusaha untuk menjaga kesehatannya agar tidak sakit. Alright, good point. Nah, sistemnya bagaimana? Pendidikan juga begitu. Bagaimana caranya orang berbondong-bondong ke sekolah tidak karena wajib belajar, tapi supaya pinter. tapi karena dia suka
di lingkungan Saya harus itu enggak, karena bisa. bukan Saya sambung zona lagi. berbahaya. Alright. Lah gitu loh. Pak Sobari, Pak Imam dan Pak Radar, ini barangkali bukan episode yang terakhir. Akan kita sambung, tapi ini waktunya habis. Jadi Kang Sobari, saya tahu Mas Imam dan Radar, episode yang saya bikin ini pasti akan menarik dan akan menjadi hiburan serta triggering. Tapi karena waktunya habis, jadi saya moga-moga ini bisa menyentuh teman-teman kita di Bantul maupun di Jedes tadi itu, dan juga di tempat-tempat lain di Aceh dan seterusnya, apa yang kita bicarakan. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.